Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Rasim Utsmani yang diampu oleh dosen Al-Ustadz Associate Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4. Di sini masuk ke dalam materi pembahasan, ada 8 materi pembahasan yang akan dibahas pada presentasi hari ini. Yang pertama yaitu materi tentang pengantar ilmu Rasim Utsmani, materi kedua yaitu tentang metode Rasim Utsmani, materi yang ketiga yaitu Hadzful Alif, dan yang keempat pun masih membahas tentang Hadzful Alif. Materi yang kelima yaitu membahas tentang wawu mahdzufah dan ziyadatul wawu. Materi yang keenam membahas tentang al-faqtu wal mausul. Materi yang ketujuh membahas tentang qawaid ar-rasm, dan materi yang terakhir yaitu yang kedelapan masih membahas tentang qawaid ar-rasm. Masuk kepada materi pembahasan pertama. Secara bahasa, Rasim Utsmani adalah ejaan atau teknik penulisan. Kemudian menurut secara istilah, Rasim Utsmani adalah sebuah kajian ilmu yang secara khusus menggambarkan ejaan Al-Quran pada mushaf pertama yang telah disempurnakan pembukuannya dengan rasam para sahabat. Nah, di sini apakah Rasim Utsmani itu tauqifi atau ijtihadi? Menurut Imam Malik, Rasim Utsmani ini adalah tauqifi. Menurut jumhur ulama berpendapat tauqif, dan menurut jumhur ulama pun berpendapat tauqifi, yakni sudah ditetapkan Allah dan tidak dapat dirubah, harus apa adanya. Kemudian ada yang berpendapat tentang ijtihadi, seperti Ibnu Khaldun dan Al-Baqillani, yaitu tidak harus sama persis tapi boleh dikembangkan. Dan juga ada yang berpendapat bahwa tidak tauqifi dan ijtihadi. Ini seperti pendapatnya Imam Ibnu Abdissalam dan Az-Zarkashi, yaitu boleh menulis mushaf dengan rasam imla'i, yaitu ejaan yang secara umum telah ada. Masuk ke dalam pembahasan metode Rasim Utsmani. Dalam kitab Al-Jazari, setelah bab makhrijul huruf, ada beberapa kaidah. Yang pertama yaitu ada beberapa kaidah dalam metode Rasim Utsmani. Yang pertama itu al-badal, kaidah qiraat, al-fasl yaitu pemisah, al-wasl yang berarti penyambung, dan al-hadzf. Kaidah badal seperti contohnya yaitu mengganti huruf alif dengan wawu. Nah, misal as-salatu, as-salawatu menjadi as-salatu. Kemudian az-zakawatu menjadi az-zakah. Contoh mengganti ta marbutah dengan ta maftuhah. Misalnya imro'at menjadi imro'ah, yang tadinya ta yang bertitik ta tanis menjadi ta marbutah yang bulat. Kemudian contoh yang kedua itu imro'at menjadi arti badal di sini yang berarti mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain. Kemudian masuk ke dalam kaidah perbedaan qiraat. Bila ada perbedaan qiraat Al-Quran dalam membaca sebuah kata, maka kata itu ditulis dengan qiraat yang lebih banyak digunakan. Contohnya, Maliki Yaumiddin ditulis dengan mim pendek, karena qiraat inilah yang lebih banyak digunakan, bukan mim panjang. Cara penulisannya itu mimnya pendek. Kemudian kaidah fasal dan wasal. Fasal artinya memisahkan dan wasal artinya menggabungkan, yaitu menggabungkan dua kata yang terpisah sehingga bersambung seakan merupakan satu kata. An-ma menjadi amma, kullama menjadi kullama, an sama ma menjadi amma. Kemudian masuk ke dalam pembahasan hadzful alif. Nah, di sini ada bainal lamain, yaitu alif di antara dua lam. Contohnya seperti bolala menjadi bolala, halala
menjadi halala. Kemudian al-musanna, alif musanna. Contohnya seperti lasahiron, fangtolaqo. Nah, ada alif pada dhamirna. Contohnya seperti wa'alamnahu wa'atayna. Kemudian hazful alifnya yaitu al-a'dad, yaitu alif yang menunjukkan bilangan. Alif yang menunjukkan bilangan contohnya seperti salasatu ayyam, samaniyat azwaj. Kemudian hazful alif, masih pembahasan tentang hazful alif. Nah, di sini ada namanya asmaul a'jamiyah, yaitu nama-nama a'jam seperti Luqman, Ishak, Imron, Harun, Israil, Ibrahim, Ismail, Sulaiman. Nah, di sini adalah terdapat alif yang dibuang namun tetap dibaca panjang. Israil, Ibrahim. Nah, syarat asmaul a'jamiyah yaitu yang pertama nama kecuali kata wa namarik. Kemudian syarat yang kedua yaitu alif di tengah kecuali lafaz Musa sama Adam. Syarat yang ketiga yaitu lebih dari 3 huruf, contohnya Ishak, Luqman, kecuali lafaz Ad. Kemudian syarat asmaul a'jamiyah yang keempat yaitu terulang dalam Al-Quran lebih dari 3 kali, kecuali kata qalut alifnya ditulis. Kemudian di sini ada pandangan ulama yang muttafaq alaih. Yang pertama yaitu alifnya ditetapkan pada lafaz Ya'juj, Ma'juj, Talut, Jalut. Kemudian yang kedua yaitu alifnya dibuang pada lafaz Ibrahim, Ismail, Imron, Harun, Sulaiman, dan Mikal. Kemudian ada ikhtilaf para ulama tentang hazful alif ini. Yang pertama, ada yang berpendapat hazful alif ini rojih disebutkan pada lafaz Harut, Marut. Kemudian yang masyhur itu bahwa dibuang pada lafaz Haman, Korun, dan Israil. Kemudian alif jam'u muzakkar salim wa alifu syibhul jami'. Syaratnya yaitu disebut 2 kali atau lebih. Kemudian tidak datang setelah alif atau hamzah yang bertasydid secara langsung. Contohnya as-sadiqin, al-alamin. Kecuali yang setelahnya bertemu tasydid, maka alifnya diisbatkan. Contohnya seperti ad-dallin. Kemudian ketika berkumpul beberapa alif, maka alif dibuang baik di depan, di tengah, atau di akhir. Contohnya Adam. Al-hazfu ini ada huruf yang dibuang, akan tetapi dalam pengucapannya tetap menunjukkan mad. Huruf yang dibuang ditandai dengan adanya alif ilhaqi, yaitu alif kecil. Kemudian masuk ke dalam pembahasan waw mahzufah wa ziyadatul waw, yaitu bab membuang waw dan menambahnya. Nah, pada waw mahzufah ini ada waw mufradah, yaitu waw pada kata mufrad yang berarti bukan jamak. Pandangan ulama yang muttafaq alaih seperti halnya yaitu pada Quran surah Al-Isra ayat 11 wa yada'ul insan. Kemudian pada Quran surah Al-Qamar ayat ke-6 yada'ud da'i. Ini wawunya itu pada kata mufrad tersendiri. Kemudian dalam Quran surah Al-Alaq ayat ke-18 itu sanada'uz zabaniyah. Kemudian surat Asy-Syu'ara ayat ke-24 yamhullahul batil. Kemudian adapun ikhtilaf para ulama tentang al-waw mufradah ini, yaitu seperti kata contohnya nasullah. Pada kata ini terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama ada yang berpendapat bahwa membuang waw, dan yang kedua yaitu yang berpendapat bahwa soal ini adalah memakai waw. Nah, waw mahdzufah yang kedua yaitu pada al-waw makrurah, yaitu waw yang
diulang-ulang syaratnya. Syarat yang pertama yaitu wawunya berdampingan secara penulisannya. Nah, wawunya itu berarti berdampingan secara penulisannya. Contohnya, Daud. Kemudian syarat yang kedua yaitu wawunya berada setelah domah. Contohnya, al-mau'udah. Kemudian laisu, udah laisu. Nah, di sini ada catatan ya, catatan terkait wawu makruh, yaitu jika syarat kedua itu tidak terpenuhi, berarti wawu berada setelah domah, maka wawunya ditetapkan, tidak dihilangkan. Contohnya waqalu au. Nah, di sini masuk ke dalam ziyadatul wawu, yaitu menambah wawu. Sama, di sini ada pendapat ulama yang muttafaq alaih. Contohnya ulu, uli, wa ulat, ulai. Kemudian ada yang mukhtalaf fi, dalam seperti halnya dalam Quran surah At-Toha ayat 71. Sa'urikum. Kemudian ar-raji', yaitu memakai wawu. Wali usul lakum. Kemudian dalam Quran surah Al-A'raf ayat 145. Nah, ini pendapat ini adalah roji, ya, tidak memakai wawu dalam kalimat wa usul. Kemudian masuk ke dalam pembahasan al-maqtu wal mausul, yang berarti ya, pada bab disambung dan dipisah. Nah, pada penulisan an dan la, ketika membaca diidghamkan, namun an dan la di sini itu dipisah. Oleh karena itu, dalam penulisannya penulisan an dan la ini adalah dipisah. Oleh karena itu disebut dengan maktu. Nah, al-maktu di sini ada 10 kalimat atau tempat. Yang pertama yaitu dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-118. Alla malja'a minallah. Kemudian terdapat dalam Quran surat Hud ayat ke-14. Wa alla ilaha illahu. Kemudian ada dalam Quran surah Yasin ayat ke-60. Alla ta'budu syaitan. Kemudian masuk ke dalam surah Hud ayat 26, yaitu alla ta'budu illallah. Dan ada pada surat Al-Mumtahanah ayat ke-12, yaitu ala alla yusyrikna billah. Kemudian masuk ke dalam surah Al-Hajj ayat ke-26, yaitu alla tusyrik bi syai'a. Kemudian ada pada Quran surat Al-Qalam ayat ke-24, alla yadkhulan al-yawm. Kemudian ada dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat ke-19, yaitu wa alla ta'alu 'alallah. Kemudian ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-169, yaitu alla yaqulu 'alallah. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu ada di tempat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 105, yaitu alla aqula 'alallah. Nah, kemudian masuk ke dalam pembahasan mausul. Contohnya mausul yaitu dalam surah Al-An'am ayat 143, yaitu ammashtamalat alaihi arhamul unsayayin. Maka ini dimasukkan artinya itu artinya amma tidak ada. Artinya amma ini adalah tidak ada. Nunnya dihilangkan, langsung dimasukkan ke mimnya dengan tasydid. Maka semua amma itu diperintahkan untuk dimausulkan. Jadi nunnya itu tidak ada dalam penulisannya, itu nunnya tidak ada. Kemudian ma dan an diperintahkan untuk dimaktukan, artinya dipisahkan, atau dengan kata lain nunnya itu tetap.
Kemudian masuk ke dalam pembahasan qawaid ar-rasm yang pertama, yaitu bab pada metode penulisan rasm Utsmani. Bahwa metode penulisan mushaf Al-Quran ini adalah dipelopori oleh Utsman bin Affan berdasarkan wahyu, bukan atas karangan sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh orientalis dan liberal yang menuduh mushaf, rasm, dan isinya. Bahwa kaum orientalis dan liberal ini menuduh mushaf, rasm, dan isinya adalah rekayasa yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Kemudian, rasm mushaf yang dibukukan pada zaman ini mencangkup dari semua qiraah sab'ah. Lalu mushaf pada zaman Utsman dikirim ke Basrah, Kufah, Syam, Hijaz, dan Madinah. Dan ada juga yang dipegang khusus oleh Utsman dan beliau khatam dalam satu sholat dalam mushaf ini. Nah, mushaf ini disalin dengan tulisan tangan. Adapun kaidah-kaidah pokok dalam rasm Utsmani, yaitu al-hazf yang berarti membuang, az-ziyadah yang berarti menambah, al-hamzu yang berarti hamzah, badal yang berarti mengganti, kemudian al-wasl atau al-fasl yang berarti penyambung atau pemisah. Kemudian kaidah yang terakhir yaitu mengkomodir dua qiraah atau lebih. Nah, pada zaman Utsman belum ada harokat dan dobet, tidak seperti zaman sekarang yang sudah tersedia. Bahkan sudah banyak Al-Quran berwarna. Mengenai penulisan rasm ini terdapat pada kitab Ad-Diras fi Syarhi Ad-Dubbin Al-Faras, yakni kitab yang dapat dijadikan panduan untuk memberikan harokat, sedangkan kitab Syatibiyah, Zariyah, dan Gates An-Nafi adalah kitab tentang qiraah sab'ah. Kemudian Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi adalah pensyarah kitab Syatibiyah. Beliau adalah guru dari ulama-ulama di Saudi dalam qiraatnya. Menurut beliau, sejarah khat juga adalah wahyu, bukan kreativitas siapapun. Beliau juga berpendapat bahwa bacaan dan tulisan Al-Quran adalah wahyu, bukan ijtihad. Masuk ke dalam pembahasan kaidah-kaidah rasm. Nah, di sini ada beberapa kaidah-kaidah rasmnya. Yang pertama yaitu hazful alif. Tanda alif yang dibuang adalah ada alif ilhaqi, yakni alif kecil. Contohnya itu. Kemudian hazful wawu, tanda wawu yang dibuang adalah ada wawu kecil. Contohnya mauqudah. Kemudian hazful ya, tanda yang dibuang adalah ada ya kecil. Contohnya al-fihim, ilafihim. Kaidah yang selanjutnya itu kaidah ziyadah yang berarti penambahan alif. Kaidah yang kelima yaitu alif untuk wasl atau waqaf, tandanya seperti angka 0, itu ada yang mustadir pendek dan ada juga mustatil yang berarti panjang. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu kaidah ziyadah alif maksurah, yaitu alif bengkok yang menunjukkan aslinya huruf ya, contohnya ya sya. Kemudian ziyadatul ahadi hurufi ilah as-salasah, tambahan salah satu huruf ilah yaitu alif, wawu, dan ya, contohnya amanu. Kaidah yang selanjutnya yaitu hamzah ditulis kepalanya saja, yakni ketika harokatnya dhammah atau sebelumnya berharokat sukun. Contohnya al-mar'u. Jika alif maksurah, kemudian kaidah selanjutnya itu jika alif maksurah harokatnya kasrah, maka hamzah ditaruh di atas garis. Contohnya al-faidah. Hamzahnya ditulis di atas garis. Kemudian kaidah selanjutnya itu hamzah ditaruh di bawah garis. Contohnya fayauma idzin. Nah,
Kaidah selanjutnya yaitu ziyadatul waw, tambahan waw, yakni di atas waw ditambah alif kecil menunjukkan alif yang dibuang. Contoh, al-hayal, ziyadatul waw, tambahan waw, al-hayatu. Nah, ada di sini setelahnya itu ada huruf waw. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu ditulis hamzah yang di dhammah dan di fathah di atas huruf ya jika sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya itu ya beda. Kemudian kaidah selanjutnya itu alif ditambah garis di atas, alif ditambah garis di atas menunjukkan pada alif yang dibuang maka dibaca panjang. Ketika ia dibuang maka ada tanda panjang, itu ada alif yang dibuang. Contohnya yanaha. Nah, kaidah selanjutnya itu jika hamzah yang di fathah di awal kalimat setelahnya ada alif, maka hamzah ditaruh di bawah. Contohnya wa'at, saro, saro. Kemudian kaidah selanjutnya itu alif maksurah yang tidak ada harokat berbentuk alif ilhaqi yang dibuang karena diwakafkan atau karena bertemu dua sukun. Contohnya seperti wanaha. Kemudian kaidah selanjutnya itu jika terdapat hamzah di fathah yang sebelumnya juga fathah, maka hamzah digandeng lalu diberi garis di bawahnya. Kaidah selanjutnya itu jika ada dua hamzah yang berbeda harokatnya, pertama di fathah, kedua di kasroh, maka penulisannya satu dengan hamzah bertiang dan yang satunya tidak. Contohnya alza, inna. Kemudian kaidah rasm Usmani selanjutnya itu hamzah harokatnya fathah, setelahnya fathah. Hamzah harokatnya fathah, setelahnya fathah, maka kepalanya saja yang ditulis. Jika hamzah berharokat fathah dan sebelumnya huruf mad, maka tidak boleh diberi tiang. Contohnya seperti yatasaalun. Di situ kan ada yang berdiri hamzah yang berharokat fathah dan sebelum hurufnya itu mad. Yatasaalun. Kemudian pembahasan selanjutnya masuk ke dalam pembahasan qawaid ar-rasm, yaitu metode penulisan rasm Usmani. Nah, pada metode penulisan rasm Usmani ini ada juga mushaf gabungan tapi diberi catatan di pinggir qiraat dengan masing-masing perawinya. Kemudian ada juga mushaf versi Indonesia yang disebut mushaf standar Indonesia. Mushaf qiraat Imam Hafiz dari Asim ada standarnya di Indonesia. Di Indonesia yang terkadang berbeda dengan mushaf di Madinah karena Indonesia punya ijtihad dan dasar sendiri, tidak asal-asalan tapi sudah mengkaji secara komprehensif selama bertahun-tahun disempurnakan dengan melibatkan pakar ilmu rasm baik dalam negeri maupun Timur Tengah. Walaupun terkadang rasm mushaf Indonesia dan Madinah itu ada persamaan dan perbedaan. Kemudian dalam masalah rasm mushaf ada dua ulama atau guru besar, yakni Imam Ad-Dabi dan Imam Abu Dawud. Baik dalam mushaf Madinah maupun mushaf Indonesia pasti mengacu pada ulama tersebut, yaitu Imam Ad-Dabi dan Imam Abu Dawud. Tetapi masing-masing memiliki kecondongan dan inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat. Kemudian di sini ada contohnya ya. Mushaf Indonesia. Mohon maaf ini mushaf standar Indonesia-nya tidak tertulis. Yang pertama ini mushaf Indonesia itu ada Maliki, kemudian Ad-Dani atau Abu Daud juga sama Maliki.
kaidah yang dipakai itu hazful alif. Kemudian mushaf standar Indonesia itu ini adalah pakai keduanya ya, maliki sama maliki. Terus pada kata absorihim, kemudian di sini Ad-Dani atau Abu Daud sama absorihim atau absorihim, ada alif ya, di sini ada alif setelah huruf shad. Nah, kaidahnya itu memakai isbat alif. Kemudian mushaf standar Indonesianya itu ini dapatnya Ad-Dani ya, Ad-Dani memakai pendapat yang ini Ad-Dani. Kemudian pada mushaf Indonesia terdapat hasarat. Kemudian sini pendapat Ad-Dani atau Abu Daud ini itu hasarat atau hasarat. Kaidahnya itu hazful alif. Kemudian pada mushaf standar Indonesia menggunakan pendapatnya Abu Daud, yaitu hasarat, ada hamzah di sini, ada alif. Kemudian mushaf pada Indonesia Ar-Rafi'ain, kemudian Ad-Dani atau Abu Daud Ar-Rafi'ain, kaidahnya itu isbat alif. Kemudian pada mushaf standar Indonesia itu tidak pakai keduanya, tidak pakai Ar-Rafi'ain, kemudian Ar-Rafi'in. Nah, kemudian bagi yang berpendapat ijtihadi dalam penulisan rasam mushaf, maka tidak mengapa ada lebih dari 186 kata dalam mushaf Indonesia yang memiliki penulisan tersendiri dari riwayat dua tersebut, yaitu Ad-Dani dan Abu Dawud. Seperti dalam Iqra itu pakai rasam Indonesia karena lebih mudah bagi wajah Indonesia. Dalam cetakan Indonesia juga telah ada lajnah atau pentashih, dipantau dan ada panduannya, tidak sembarangan. Ini juga sudah dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia yang sudah banyak juga melibatkan ulama Timur Tengah, termasuk mengundang juga ulama yang mentashih di Muhammad Malik Fahad pada sekitar tahun 74 sampai tahun 83. Itu yang menjadi acuan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.